Ya, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat kelengkapan bilangan real. Nah, sifat kelengkapan bilangan real adalah suatu sifat yang sangat penting dalam mempelajari sistem bilangan real. Tapi untuk mempelajari sifat kelengkapan bilangan real, terlebih dahulu kita akan membahas beberapa definisi yang akan diberikan. Yang pertama, definisi yang pertama yaitu diberikan himpunan tak kosong X tidak kosong, kemudian X merupakan himpunan bagian atau subset dari bilangan real. Nah, yang pertama, X dikatakan terbatas ke atas X dikatakan terbatas ke atas jika terdapat U anggota X sehingga untuk setiap X kecil anggota X berlaku X kecil kurang dari U. Nah, selanjutnya U disebut batas atas X. Nah, jadi kalau kita punya himpunan X ini adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real dan X tidak kosong, maka X itu dikatakan terbatas ke atas. Jadi dia terbatas ke atas apabila terdapat suatu bilangan yang kita namakan U, sehingga kalau kita ambil sebarang bilangan di dalam himpunan X, sebarang bilangan tersebut akan kurang dari atau sama dengan U. Dan U tersebut disebut dengan batas atas himpunan X. Nah, yang kedua, X dikatakan terbatas ke bawah jika terdapat V anggota X. Maaf, ada kesalahan definisi. Jadi di sini U anggota bilangan real dan di sini V juga anggota bilangan real, sehingga untuk setiap X kecil anggota himpunan X berlaku V kurang dari atau sama dengan X kecil, dan V disebut dengan batas bawah himpunan X. Ya. Definisi yang kedua yaitu adalah X dikatakan terbatas ke bawah jika ada suatu bilangan yaitu V, sehingga kalau kita ambil sebarang bilangan di dalam X, maka sebarang bilangan tersebut akan lebih besar atau sama dengan nilai V tersebut. Nah, nilai V ini kita katakan sebagai batas bawah X. Yang di atas definisi terbatas ke atas, kemudian kita punya batas atas, kemudian yang kedua itu adalah definisi terbatas ke bawah dan batas bawah. Nah, selanjutnya definisi yang ketiga yaitu X dikatakan terbatas apabila X terbatas ke atas atau dia memiliki batas atas dan terbatas ke bawah, atau dengan kata lain X memiliki batas atas dan juga batas bawah. Nah, tiga definisi ini
sangat penting untuk mempelajari teorema atau sifat kelengkapan dari sistem bilangan real, yaitu yang pertama terbatas ke atas, terbatas ke bawah, dan terbatas. Jadi X itu dikatakan terbatas apabila dia memiliki batas atas dan batas bawah, atau apabila X terbatas ke atas dan juga terbatas ke bawah. Nah, setelah mempelajari definisi dari terbatas, kemudian kita akan mempelajari bahwa ada yang disebut dengan batas atas terkecil. Jadi kalau misalnya kita punya himpunan X itu sama dengan X anggota bilangan real dengan syarat X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 3. Nah, di sini 3 merupakan batas atas dari himpunan X. Karena semua anggota X itu pasti kurang dari 3. Jadi yang disebut batas atas berarti dia harus lebih besar dari semua anggota di dalam himpunan X. Nah, kalau kita ambil 3, berarti 3 itu batas atas himpunan X. Kalau kita ambil 4, nah 4 juga lebih dari atau lebih besar dari semua anggota himpunan X. Jadi anggota himpunan X di sini ada 0, kemudian ada selang. Itu sama saja dengan selang tutup 0, 3. Gitu. Jadi kalau digambarkan di garis bilangan 0, 1, 2, 3, terus kita kasih selang tutup. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi anggota himpunan X itu semua yang ada di dalam selang tutup 03 ini. Jadi kalau kita ambil sebarang anggota di dalam ini, maka 3 itu pasti lebih besar dari semua anggota di dalam himpunan X ini. Kalau kita kalau kita pilih sebarang anggota dari X di dalam himpunan X, maka 4 juga akan lebih dari semua X anggota dari X. 5 juga merupakan batas atas karena semua anggota dari X pasti kurang dari 5. 6 juga merupakan batas atas karena semua anggota dari X pasti kurang dari 6. Nah, sekarang apakah 2 merupakan batas atas dari X? Tidak, karena kita punya selang tutup 03 itu artinya 0 dan 3 juga termasuk dari dalam anggota X. Nah, berarti ada anggota X yang lebih besar dari 2, yaitu misalnya kita taruh di sini 2,5. 2,5. Nah, 2,5 lebih besar daripada 2. Dan 2,5 juga merupakan anggota dari X. Jadi, 2 itu bukan batas atas karena ada anggota dari X yang lebih besar dari 2. Seperti itu. 1 juga bukan batas atas karena ada anggota dari X yang lebih besar dari 1, yaitu 2. Dan misalnya 1,5, 1,6 dan seterusnya. Kemudian batas bawah. 0 di sini merupakan batas bawah. Karena kalau kita ambil sebarang anggota X, misalnya kita ambil 1, 0 pasti lebih kecil daripada 1. Jadi kalau batas bawah berarti dia harus lebih kecil dari semua anggota dari X. Kalau kita ambil sebarang anggota di sini, pasti 0 lebih kecil. Nah, kalau kita ambil negatif 1. Nah, negatif 1 juga merupakan batas bawah daripada himpunan X. Karena kalau kita ambil sebarang anggota himpunan di sini, negatif 1 kurang dari atau sama dengan himpunan di dalam X. Kalau kita ambil negatif 2 juga merupakan batas bawah. Jadi kita punya batas bawah sangat banyak. Di sini bisa 3, 3,5, 3,1, 3,2, 4, 10, 12, 100, dan seterusnya. Batas bawah juga banyak. 0, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai tak terhingga jumlahnya. Nah, oleh karena itu kita dapat melihat bahwa di sini ternyata di dalam di antara batas-batas atas tersebut ada batas atas yang paling kecil nilainya, yaitu 3. Nah, di sini kita lihat bahwa 3 merupakan batas atas dari himpunan X. Karena semua anggota himpunan X pasti akan kurang dari atau sama dengan 3. Tapi 3 juga
lebih kecil dari semua batas atas himpunan X. Coba kalau kita ambil batas atas yang lain. Misalnya kita ambil 4, pasti 3 lebih kecil dari 4. Kita ambil 3,1, 3 lebih kecil dari 3,1. 3,000001, 3 masih lebih kecil dari 3,000001. Seperti itu. Jadi 3 ini merupakan batas atas yang terkecil. Kemudian kita lihat lagi. Di sini kita punya 0. 0 itu kan merupakan batas bawah dari himpunan X. Nah, di sini 0 juga merupakan batas bawah yang terbesar di antara batas-batas bawah X lainnya. Contohnya kalau kita ambil negatif 1, ya, negatif 1 memang batas bawah dari X. Tetapi negatif 1 lebih kecil dari 0. Dan 0 itu juga merupakan batas bawah dari X. Dengan kata lain, 0 masih lebih besar dari negatif 1. Kalau kita ambil negatif 0,000001, 0 juga masih lebih besar dari negatif 0,000001. Nah, oleh karena itu, kita peroleh 0 merupakan batas bawah terbesar. Nah, di situ kita lihat ada batas atas yang terkecil, yaitu 3, dan batas bawah yang paling besar nilainya, yaitu 0. Nah, untuk itu, akan diberikan definisi tentang batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Nah, batas bawah terbesar disebut juga dengan infimum, dan batas atas terkecil disebut juga dengan supremum. Ya. Kita langsung ke definisinya. Jadi kita sebut batas atas terkecil BAT itu dengan supremum, dan batas bawah terbesar atau BBT itu dengan infimum. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan berikan definisi batas supremum dan infimum. Jadi diberikan X tak kosong, X bukan himpunan kosong, kemudian X itu subset dari bilangan real atau X himpunan bagian dari himpunan bilangan real, X terbatas. Nah, supremum juga merupakan batas atas dan infimum juga merupakan batas bawah. Oleh karena itu, apabila suatu himpunan memiliki batas atas dan batas bawah, himpunan tersebut terlebih dahulu harus memenuhi syarat terbatas. Jadi X harus terbatas dulu, baru dia memiliki supremum dan infimum. Kalau X tidak terbatas, belum tentu dia memiliki infimum atau supremum. Ya, X subset bilangan real, X terbatas, X tidak kosong, maka yang pertama X yang pertama X terbatas ke atas, batas ke atas, U anggota bilangan real merupakan disebut supremum, disebut supremum dan himpunan X jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, U harus merupakan batas atas X. Jadi syarat pertama, U adalah batas atas X. Nah, batas atas itu apa? Batas atas yaitu anggota dari R yang memenuhi setiap anggota dari X harus kurang dari U tersebut. Nah, jadi U merupakan batas atas X, dan syarat yang keduanya itu adalah kalau ada atau untuk setiap X kecil anggota himpunan X, maka U lebih dari atau sama dengan X. U kurang dari atau sama dengan X. Ada
ada kesalahan. Ya, syarat yang kedua, apabila jika W batas atas jika W batas atas X, maka U kurang dari atau sama dengan W. Nah, yang pertama itu adalah U batas atas X. Syarat yang kedua, jika ada batas atas lain atau W dari batas atas X, maka U harus kurang dari atau sama dengan W. Artinya U yang paling kecil dari semua batas atas. Jadi kalau ada batas atas lain, pasti U lebih kecil. Atau ada batas atas yang lain lagi, U pasti yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, itu definisi dari supremum. Kemudian disebut infimum. Kita katakan saja V. Jadi X terbatas ke bawah. Yang kedua X terbatas ke bawah. Kemudian V anggota R disebut infimum X jika yang pertama V batas bawah X dan yang kedua kalau ada batas bawah lain katakanlah W, maka W kurang dari atau sama dengan V. Artinya V batas bawah, kemudian V lebih besar dari semua batas bawah yang lain. Kalau ada sebarang batas bawah, contohnya kalau kita ambil batas bawah itu adalah W, maka W pasti kurang dari V karena V adalah batas bawah yang terbesar. Ya, jadi definisi supremum maupun infimum sudah kita ketahui, kenal, yaitu dikatakan supremum jika dia merupakan batas atas dan dia lebih kecil dari batas atas yang lain. Kemudian dikatakan infimum jika dia merupakan batas bawah dan dia lebih besar dari batas bawah yang lain. Ya. Selanjutnya untuk suatu himpunan tak kosong X. Jadi X itu tak kosong dan X itu subset dari bilangan real, maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama, X memiliki supremum dan infimum. Yang kedua, X hanya memiliki supremum. Dan yang ketiga, X hanya memiliki infimum. Keempat, X tidak memiliki infimum dan supremum. Ya, jadi ada 4 kemungkinan suatu himpunan tak kosong subset R, yaitu memiliki supremum dan infimum, hanya memiliki supremum, hanya memiliki infimum, dan tidak memiliki infimum maupun supremum. Ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah penulisan atau mempermudah pembahasan materi infimum dan supremum, kita akan menggunakan notasi sub X untuk menyatakan supremum dari himpunan X dan inf X untuk menyatakan infimum dari himpunan X. Seperti itu. Ya, selanjutnya berdasarkan definisi dari supremum dan infimum, maka ada beberapa hal yang
ekuivalen dengan definisi tersebut. Nah, kita akan bahas untuk definisi supremum. Nanti untuk definisi infimumnya sama saja, menggunakan cara yang sama dengan supremum, namun tanda ketidaksamaannya akan dibalik menjadi lebih dari seperti itu. Ya. Nah, apabila X tak kosong dan X subset atau himpunan bagian dari himpunan R atau himpunan bilangan real, kemudian X terbatas ke atas, maka U anggota bilangan real disebut supremum X, atau U sama dengan sub X apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu U batas atas X. Yang pertama, U batas atas X. Nah, syarat yang pertama ini akan ekuivalen dengan kita lambangkan saja I koma, atau kita kasih koma pembuka, atau kita kasih bintang saja I star. Nah, seperti itu. Jadi dia memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu U merupakan batas atas X. Nah, apabila U batas atas X, maka ekuivalen dengan pernyataan untuk setiap X anggota himpunan X kurang dari atau sama dengan U. Nah, U batas atas X, maka untuk setiap X kecil anggota himpunan X kecil kurang dari atau sama dengan U. Nah, ini ekuivalen karena berdasarkan dari definisi batas atas. Apabila X terbatas ke atas dan U merupakan batas atas, maka semua anggota di X pasti akan kurang dari U. Nah, ini adalah definisi dari batas atas. Jadi, jelas untuk ekuivalensi syarat pertama. Nah, kemudian apabila U merupakan supremum X, dia akan memenuhi syarat yang kedua. Dia juga harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu jika W batas sebarang batas atas X berlaku W kurang U kurang dari atau sama dengan W. Nah, syarat yang kedua yaitu jika W sebarang batas atas X, maka U akan lebih kecil dari W. Jadi kalau kita ambil sebarang batas atas X, maka karena U itu adalah supremum X, dengan kata lain U adalah batas atas yang terkecil, maka kalau kita ambil batas atas lain, U tetap akan lebih kecil dari batas atas tersebut. Nah, untuk syarat yang kedua dia akan ekuivalen dengan 3 pernyataan. Yang pertama, kita katakan 2 star atau 2 bintang, yaitu jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas. Z bukan batas atas X. Kemudian kita katakan bintang 2, yaitu jika Z kurang dari U, maka terdapat X Z anggota himpunan X sehingga Z kurang dari X Z. Ya, selanjutnya
kita kasih bintang 3. Nah, jika epsilon lebih dari 0, maka terdapat X epsilon anggota himpunan X, sehingga U kurang epsilon akan kurang dari Z. Akan kurang dari X epsilon. X epsilon. Nah, jadi ada 4 pernyataan yang ekuivalen. Yang pertama itu adalah syarat dari U merupakan subprimum X, yaitu jika ada W sebarang batas atas X berlaku U kurang dari atau sama dengan W. Nah, pernyataan ini ekuivalen dengan jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas X. Kemudian ekuivalen juga dengan jika Z kurang dari U, maka terdapat XZ anggota himpunan X, sehingga Z kurang dari XZ. Dan yang keempat, jika epsilon lebih dari 0, maka terdapat X epsilon. Kita namakan saja X epsilon karena bergantung kepada epsilon anggota X, sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Nah, kita akan buktikan bahwa keempat pernyataan ini adalah ekuivalen. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Cara pembuktiannya yaitu kita akan buktikan pernyataan yang pertama, maka pernyataan yang kedua, pernyataan pertama, maka pernyataan yang kedua, kemudian pernyataan yang kedua, kita akan mendapatkan pernyataan yang ketiga, kemudian pernyataan yang ketiga, kita akan mendapatkan pernyataan yang keempat, kemudian dengan menggunakan pernyataan yang keempat, kita akan peroleh pernyataan yang pertama. Jadi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Nah, kalau kita sudah berhasil membuktikan seperti itu, maka keempat pernyataan ini adalah ekuivalen. Ya. Baik. Sekarang kita akan membuktikan pernyataan yang pertama, yaitu 2 ke 2 star atau 2 bintang. Jika dengan modal jika W sebarang batas atas X berlaku U kurang dari W, kita akan tunjukkan jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas X. Nah, ya, mudah sekali ya kalau kita punya set batas. Kita andaikan set batas atas andaikan set itu batas set kurang dari U dan set batas atas X, maka akan kontradiksi dengan pernyataan 2, yaitu semua batas atas pasti akan lebih dari U. Ternyata di sini kalau set itu batas atas, pas setnya kurang dari U. Nah, kontradiksi, akibatnya pengendalian kita salah. Berarti set bukan batas atas. Karena pengendalian salah, maka yang benar adalah set bukan batas atas X. Selesai. Jadi kita andaikan dulu set kurang dari U dan andaikan set itu batas atas X. Kita punya kan set kurang dari U. Nah, kita andaikan set itu batas atas X. Nah, karena set kurang dari U dan set batas atas X kontradiksi dengan pernyataan yang pertama, yaitu jika set itu sebarang batas atas X, maka U pasti kurang dari set. Kontradiksi dengan set kurang dari U. Nah, akibatnya pengandaian ini salah. Jadi set itu bukan batas atas X. Selesai. Jadi kita punya yang kedua, yaitu jika set kurang dari U, maka set bukan batas atas X. Nah,
Selanjutnya kita akan menunjukkan pernyataan 2 bintang ke 2 bintang-bintang. Nah, jadi kita punya modal yaitu jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas X. Kemudian diketahui Z kurang dari U. Karena Z bukan batas atas dari X, maka terdapat XZ anggota X sehingga Z kurang dari XZ. Karena kalau setiap anggota di X kurang dari Z, maka Z juga merupakan batas atas dari X. Jadi kita akan buktikan dengan kontradiksi biar lebih jelas. Nah, jadi andaikan untuk setiap X kecil anggota himpunan X berlaku X kurang dari atau sama dengan Z, maka Z merupakan batas atas X. Sementara kita punya Z itu kurang dari U. Nah, berdasarkan pernyataan 2 bintang, kalau Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas. Sementara di sini kita peroleh Z batas atas. Nah, terjadi kontradiksi. Akibatnya pengendalian kita salah. Jadi pengendalian kita salah, maka ingkaran dari pengendalian kita adalah yang benar. Ingkaran dari untuk setiap yaitu terdapat XZ anggota X himpunan X, sehingga ingkaran dari X kurang dari atau sama dengan Z yaitu Z kurang dari atau sama dengan XZ. Nah, bukti selesai. Selanjutnya kita akan membuktikan 2 bintang-bintang ke 3 bintang. Ya. Baik. Nah, kita punya modal yaitu jika Z kurang dari U, maka terdapat XZ anggota himpunan X sehingga Z kurang dari XZ. Nah, kemudian kita punya epsilon lebih dari 0. Kita punya epsilon lebih dari 0. Nah, akibatnya karena U adalah suprimum dari X, berarti kita punya U kurang epsilon akan kurang dari U. U kurang epsilon akan kurang dari U. Nah, karena kita sudah punya modal yang kedua, kita punya modal dua bintang-bintang, yaitu untuk setiap Z yang kurang, jika Z kurang dari U, maka terdapat XZ anggota himpunan X sehingga Z kurang dari XZ. Nah, kita anggap U kurang epsilon ini adalah Z. Nah, berarti terdapat XZ. Kita namakan XZ itu X epsilon anggota X, sehingga U kurang epsilon atau yang kita namakan Z tadi kurang dari X epsilon. Jadi langsung kita menggunakan 2 bintang-bintang, kita peroleh 2 bintang-bintang, kita peroleh U kurang epsilon, kita peroleh terdapat X epsilon anggota himpunan X sehingga U kurang epsilon kurang dari
X epsilon. Seperti itu. Nah, di sini terbukti. Jadi kita langsung saja menggunakan dua bintang-bintang. Seperti itu. Nah, tinggal yang terakhir yaitu kita membuktikan 2, 3 bintang kembali ke pernyataan 2. 2, 3 bintang ke pernyataan 2. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa jika W sebarang batas atas X, berlaku U kurang dari atau sama dengan W. Dengan modal atau asumsi awal kita yaitu jika epsilon lebih dari 0, maka terdapat X epsilon anggota himpunan X sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Nah, kita punya W batas atas X. Kemudian kita andaikan W kurang dari U. Nah, berarti kita dapat memilih W tambah di antara W dan U ada W. Nah, ya. Di sini kita dapat membuat jarak yaitu W kurang U dibagi 2. Ya, jaraknya adalah setengah dari jarak W dan U. Kan jarak W dan U itu dapat dinyatakan dengan mutlak W kurang U. Berarti kita dapat membuat jarak setengahnya yaitu W kurang U per 2. Nah, kita ambil, ini kan pasti lebih dari 0, karena di atasnya lebih dari 0, di bawahnya lebih dari 0. Nah, seperti ini. Ya, berarti kita ambil epsilon 0-nya yaitu W kurang U per 2. Akibatnya terdapat, akibatnya kalau kita punya U kurang epsilon 0 itu masih lebih dari atau sama dengan W dan kurang dari U. Jadi U kurang epsilon 0 itu masih lebih dari atau sama dengan W dan kurang dari U. Karena W batas atas, maka untuk setiap X anggota X besar berlaku X kurang dari atau sama dengan W dan kurang dari sama dengan U kurang epsilon 0. Nah, ini kontradiksi dengan pernyataan 2, 3 bintang. Karena, nah ini kontradiksi dengan pernyataan 2, 3 bintang. Karena kalau kita punya epsilon lebih dari 0, maka terdapat X anggota himpunan X sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Tetapi di sini semua anggota X pasti akan kurang dari U kurang epsilon 0. Nah, itu kontradiksi. Di sini terdapat, sementara di sini untuk setiap. Jadi untuk setiap anggota X tidak ada yang lebih dari U kurang epsilon 0. Akibatnya terjadi kontradiksi. Nah, karena terjadi kontradiksi, maka pengendalian awal kita yaitu W kurang dari U adalah salah, dan yang benar itu adalah W lebih dari atau sama dengan U, atau bisa ditulis juga dengan U kurang dari atau sama dengan W. Nah, karena kita sudah membuktikan 2 maka 2 bintang, 2 bintang maka 2 bintang-bintang, 2 bintang-bintang maka 2, 3 bintang, dan 2, 3 bintang maka 2, maka keempat pernyataan tersebut adalah ekuivalen. Ya, selanjutnya berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut kita peroleh 2 lemma. Ya, terdapat 2 lemma. Lemma yang pertama yaitu diberikan himpunan tak kosong X tak kosong, dan X subset dari bilangan real. Kemudian jika U merupakan supremum
X jika dan hanya jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, untuk setiap X anggota X, X kurang dari U. Kemudian yang kedua, jika V kecil kurang dari U, maka terdapat X V, atau kita namakan X aksen saja, anggota X besar, sehingga X aksen kurang dari sehingga V kurang dari X aksen. Seperti itu. Nah, untuk membuktikan lemma ini, kita dapat menggunakan ekuivalensi yang tadi, ekuivalensi pernyataan syarat pertama dengan satu aksen. Kemudian kita dapat gunakan 2 dengan 2 bintang, 2 bintang-bintang, 3 bintang, dan 2 seperti itu. Nah, kemudian lemma yang pertama sudah, kita juga bisa membuktikan lemma yang kedua, yaitu diberikan himpunan tak kosong X atau X tak kosong, X subset himpunan R, U adalah subprimum dari X jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 atau epsilon positif, terdapat X epsilon anggota X sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Ini adalah menunjukkan ekuivalensi dari pernyataan kedua dan pernyataan 2-3 bintang. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang batas atas, batas bawah, kemudian definisi subprimum dan infimum, serta kita sudah membuktikan beberapa ekuivalensi pada subprimum dan infimum, sekarang kita akan membahas tentang sifat kelengkapan dari bilangan real. Nah, sifat kelengkapan dari bilangan real atau biasanya disebut dengan sifat subprimum, yaitu diberikan himpunan tak kosong, X atau X tak kosong, dan X subset himpunan bilangan real jika X terbatas ke atas, maka X memiliki subprimum, atau terdapat U sehingga U sama dengan subprimum X. Nah, akibat dari sifat kelengkapan bilangan real ini, kita peroleh juga untuk X himpunan tak kosong dan X subset himpunan bilangan real, dan X terbatas ke bawah, maka terdapat juga U sehingga U sama dengan infimum dari X. Sekian materi untuk garis bilangan real dan sifat kelengkapan bilangan real.